Saudara, layanan telemedicine gratis bagi pasien COVID-19 ini telah diluncurkan oleh pemerintah dan mulai diuji cobakan di Jakarta sejak 6 Juli lalu. Bagaimana masyarakat khususnya pasien COVID-19 bisa memanfaatkan layanan ini dan sejauh ini apakah layanan ini sudah banyak warga yang menggunakan layanan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung secara daring Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan yang juga juru bicara Kementerian Kesehatan, ada Siti Nadia Tarmizi. Bu Nadia, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adi. Dan juga bergabung bersama kita, Bu Nadia, ada Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI, Bu Lia Partakusuma. Bu Lia, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Ibu. Saya langsung ke Ibu Nadia. Ibu Nadia, sebenarnya kalau untuk telemedicine ini berarti nggak cuma untuk yang COVID-19 saja ya? Kalau untuk layanan telemedicine ya bisa dilakukan konsultasi apapun ya, Irianda ya. Tetapi khusus untuk penanganan COVID-19 ini tentunya Kementerian Kesehatan meluncurkan layanan telemedicine khusus untuk pasien-pasien yang positif COVID, yang artinya selain layanan konsultasi yang kita berikan juga secara gratis, artinya ditanggung oleh Kementerian Kesehatan, kita juga memberikan obat-obat khususnya untuk mendukung masyarakat yang akan melakukan isolasi secara mandiri. Jadi ini terbatas untuk masyarakat yang tidak memiliki gejala atau gejalanya ringan. Dan obatnya diberikan gratis dan akan diantarkan juga secara gratis. Untuk yang COVID-19 atau yang positif COVID-19, khusus apa Bu? Maaf, untuk yang gejalanya ringan begitu ya? Iya, yang gejalanya ringan atau tidak bergejala. Gejala ringan atau tidak bergejala, ini dibebaskan biaya konsul dan juga biaya obatnya begitu? Dan juga obatnya diantarkan secara gratis. Oke, diantarkan secara gratis ya. Nah, selain itu Bu, bagaimana kemudian telemedicine ini kalau dilihat soalnya beberapa waktu ke belakang setelah diluncurkan 11 platform layanan telemedicine yang dari Satgas COVID-19 yang memang informasinya kan obatnya gratis, nanti dikirimkan juga gratis. Tapi ada beberapa syarat dan prosedur begitu ya yang memang harus ditempuh. Secara singkat dulu mungkin bagaimana sih sebenarnya prosedurnya ini sampai masyarakat bisa mengakses layanan telemedicine ini secara gratis untuk mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19, Bu Nadia? Ya, jadi sebenarnya layanan telemedicine ini melengkapi layanan yang ada di puskesmas ya, Mas Irianda ya. Karena kita tahu kalau kemudian seseorang datang ke puskesmas, kemudian atau dia melakukan pemeriksaan laboratorium, itu di puskesmas akan ditangani dengan memberikan obat-obat yang jenisnya sama ya untuk yang mendukung masyarakat yang melakukan isolasi mandiri. Nah, hanya saja karena kita tahu beban di puskesmas saat ini cukup tinggi dengan banyaknya kasus dan juga kemudian masyarakat takut juga ya untuk datang ke layanan, maka bisa menggunakan layanan telemedicine ini. Nah, tetapi kembali untuk masyarakat yang akan menggunakan layanan ini harus melakukan pemeriksaan laboratoriumnya yang terafiliasi di Kementerian Kesehatan. Dan ini bisa dilihat di web atau situs Kementerian Kesehatan, laboratorium yang ada di Jakarta ini. Di DKI Jakarta khususnya ini untuk laboratorium pemeriksaan PCR-nya harus yang terafiliasi dengan Kementerian Kesehatan ya. Nah, sejauh ini Bu, kalau untuk layanannya sendiri ini baru di Jakarta saja, kapan ini bisa dipakai juga saudara-saudara kita di luar DKI Jakarta? Ya, jadi Mas Irianda satu lagi bahwa ini bukan hanya pemeriksaan berdasarkan PCR, tapi bisa juga dengan pemeriksaan antigen. Artinya kalau yang memiliki hasil positif PCR 7 hari ke belakang ataupun hasil swab antigen yang 2 hari terakhir, itu bisa mendapatkan akses layanan ini. Karena nanti akses layanan ini kan akan terkoneksi langsung dengan National All Record. Nah, dari National All Record itu masyarakat yang hasilnya positif itu akan mendapatkan notifikasi. Nah, ini pentingnya kalau tidak mendapatkan notifikasi itu tidak bisa memasuki layanan telemedicine yang gratis ditanggung Satgas ini. Bu Nadia, atau seperti ini, untuk prosedur dan regulasinya nanti di segmen berikutnya kita runut aja satu-satu, awalnya harus seperti apa, karena ini kan agak sedikit harus diperinci ya, bagaimana kemudian masyarakat harus memilih tes PCR atau antigen yang terafiliasi, kemudian juga nanti dapat notifikasi di WhatsApp dan lain-lain. Nanti kita akan rinci di segmen berikutnya, boleh Bu ya? Ya. Oke,
terakhir sebelum ke Bu Lia, ini kalau untuk tes PCR ataupun antigennya di laboratoriumnya ini tetap harus bayar dulu berarti ya, Bu Nadia ya? Kalau untuk pemeriksaan laboratorium yang terafiliasi Kementerian Kesehatan tidak dipungut bayaran ya untuk pemeriksaan. Oke oke oke. Berarti untuk tes awalnya ini, juga dibebaskan biaya untuk mereka yang memang, eee, bagaimana kemudian melihatnya? Apakah ini, harus ada surat pengantarnya atau ketika warga ini mulai ada gejala bisa tes langsung di, lab-lab yang terafiliasi dari Kementerian Kesehatan ini, Bu Nadia? Ya, jadi kalau memang bukan untuk perjalanan ya, artinya Oke. bukan untuk melakukan perjalanan, tapi artinya memang mereka memiliki gejala dan kemudian juga ada eh, kontak erat ya seperti itu tentunya diberikan secara gratis di fasilitas pelayanan pemerintah ya, Ah. karena laboratorium-laboratorium yang terafiliasi ini ada juga yang laboratorium sifatnya swasta. Nah, kalau laboratorium swasta ini mungkin masyarakat harus membayar. Oke, ini harus dicatat juga bukan untuk syarat perjalanan begitu ya? Betul, Mas Oke, Yuda. heeh, saya ke Bu Lia maaf. Bu Lia, sejauh ini bagaimana kemudian rumah sakit melihat layanan telemedicine yang memang sebenarnya sudah, beberapa waktu lalu ya sebelum ada, terkait dengan khusus gratis dan COVID-19 ini, telemedicine ini sudah dipraktikkan di beberapa rumah sakit dan juga dokter, betul begitu Bu Lia ya? Iya betul, tahun 2019 itu ada Peraturan Menteri Kesehatan nomor 20, yaitu mengenai Mhm. bagaimana tata cara telemedicine antar Pasienkes. Jadi artinya, Kementerian Kesehatan dalam hal ini mengatur dan sudah mengizinkan bagaimana bila, Pasienkes atau antar rumah sakit atau puskesmas itu untuk melakukan telemedicine. Ya. Jadi artinya ini adalah, komunikasi, kemudian juga bisa diagnostik, bisa informasi yang dilakukan dalam jarak jauh. Nah, kemudian tentu dengan berjalannya waktu dan ada COVID ini, nah mulailah booming. Artinya telemedicine yang semula dilakukan hanya antar Pasienkes dan kemudian dilakukan juga dengan basis saya sampaikan sekali lagi bahwa harus ada asalnya itu dari rumah sakit gitu. Jadi tidak boleh langsung, itu sudah dilakukan. Tetapi karena ada COVID ini maka akhirnya KKI, Konsil Kedokteran Indonesia pun mengeluarkan aturan yaitu nomor 74 tahun 2020 yang menyampaikan bahwa diizinkan seorang dokter untuk melakukan konsultasi karena masalah COVID ini. Jadi Ya. diberlakukan sepanjang ada COVID. Oke, itu tadi, catatan dari pihak, Persi juga begitu ya. Kemudian kalau dari, Persi sendiri, dari teman-teman di rumah sakit, di manajemennya, ini bagaimana melihat telemedicine, Bu? Apa, eee, kelebihan kemudian kekurangan yang Anda lihat juga, sejauh telemedicine ini berlangsung hingga saat ini? Apalagi sekarang ada program yang kemudian menggratiskan untuk mereka yang, positif COVID-19 begitu, Bu Lia? Ya memang awalnya di rumah sakit itu persyaratan mutlak adalah telemedicine ini dilakukan apabila pasien tersebut sudah pernah berobat ke rumah sakit tersebut. Sehingga Oke. kita punya data rekam mediknya begitu. Jadi waktu awal memang harus ada catatan medik bahwa pasien tersebut pernah berobat dan kemudian ini ditujukan kepada pasien-pasien kronis. Ah. Artinya mereka yang harusnya mendapatkan pengobatan sebulan sekali karena takut ke rumah sakit gitu ya, maka kita izinkan untuk konsultasi secara telemedicine ini. Dilakukan konsultasi seperti bagaimana kalau kita berpraktek dengan ketemu dokter begitu. Jadi dokter ada di rumah sakit, menggunakan baju juga seperti baju kerja, kemudian juga ada yang didampingi perawat bahkan. Jadi seolah-olah memang ini satu konsultasi tetapi jarak jauh. Dan Oke. semua data itu 1 hari sebelumnya sudah disiapkan oleh rumah sakit. Jadi tidak mengira-ngira gitu karena semua data dan pemeriksaan sebelumnya itu ada di rumah sakit. Bagaimana bagaimana kemudian dengan, adaptasinya? Karena kan sekarang kalau untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, ya tidak mungkin mereka ada beberapa yang juga mungkin yang, tidak berani ke rumah sakit dulu, datanya belum ada di rumah sakit, itu akan seperti apa adaptasinya, Bu Lia? Ya, jadi sekarang ini biasanya kalau misalnya pun ada pasien baru, kita sudah izinkan gitu ya, dengan catatan khusus bahwa tentu harus ada mereka melampirkan hasil labnya misalnya. Dan kalau misalnya dokter mengusulkan adanya pemeriksaan tambahan, itu pun akan diminta untuk melakukan pemeriksaan tambahan tersebut. Dan artinya yang satu lagi juga yang sekarang ini memang bukan hanya konsultasi pada saat mereka ada keluhan atau ada penyakit penyerta, tetapi juga belakangan akhirnya kepada konsultasi pelayanan isolasi mandiri. Jadi kalau yang sebelumnya kan telekonsultasi ini lebih banyak ke orang-orang yang punya penyakit kronis atau penyakit lain yang non-COVID.
Nah, ini kemudian dikonsultasikan untuk pengobatan dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini memang sudah merebak juga pada orang-orang yang isolasi mandiri yang membutuhkan saran-saran ya dan juga pengobatan. Tetapi sekali lagi yang penting adalah dokternya itu harus punya izin praktek, terdaftar di Fasiankes, dan harus ada catatan rekam mediknya pada saat berkonsultasi. Oke, berarti kalau untuk yang selain mereka yang bergejala positif COVID-19 ini masih dalam prosedur yang lama begitu ya? Masih harus sekali ya Bu ya, sekali untuk di rumah sakit itu diperiksa baru bisa telemedicine dengan dokter-dokter yang ada di rumah sakit itu begitu ya? Idealnya begitu, Mas. Idealnya begitu. Ya, idealnya begitu. Supaya dokter juga tidak sama dengan paranormal ya. Kalau kita cuma mengira-ngira saja kan susah juga. Jadi sebetulnya rumah sakit menginginkan adanya paling tidak ada dasar pemeriksaan yang bisa disampaikan dulu kepada dokternya. Oke, kemudian nanti usai jeda kita akan bahas juga ini bagaimana sebenarnya dari layanan telemedicine atau tadi disebutkan Ibu Lia telekonsultasi begitu ya. Sejauh ini apa yang kemudian bisa diperbaiki dan nanti kita juga akan runut satu-satu secara pelan-pelan agar masyarakat juga bisa lihat betul bagaimana cara mengakses telemedicine ini. Nanti akan saya tanyakan juga ke Bu Nadia. Ya Bu Nadia, usai jeda jangan kemana-mana saudara, masih di Sapa Indonesia Pekan usai jeda setelah ini.